Shalom, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, kita jumpa lagi dalam ibadah online Gereja Rehoboth Jemaat Filia, Minggu 16 Agustus 2020. Adapun tema yang saya ambil adalah Allah dan keadilannya. Ini merupakan khotbah bagian ketiga dari 2 minggu terakhir ini, yaitu tentang perjanjian bilateral dan unilateral. Kalau minggu lalu kita telah mendengar tentang akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Ini adalah kelanjutan daripada khotbah minggu yang lalu. Ayat yang kita ambil adalah Wahyu pasal 17 ayat yang ke-14. Mari kita dengarkan bersama ayat pokok ini. Wahyu 17 ayat 14. Mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka, karena ia adalah Tuhan di atas segala tuan dan raja di atas segala raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih dan yang setia. Ya, perhatikan ayat ini baik-baik. Di situ ada kata yang menang adalah mereka yang terpanggil, yang dipilih, dan yang setia. Dengan kata lain, perjanjian unilateral antara Allah manusia juga bukan hanya sepihak Allah menyelamatkan kita, tapi ada usaha kita untuk menaati perjanjian, yaitu supaya kita terpanggil, lalu kita dipilih, dan kita menjadi setia. Allah berinisiatif menyelamatkan manusia sebelum permulaan zaman. Kita baca ayatnya di dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 9 sampai dengan yang ke-10. 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-9 sampai dengan yang ke-10. 2 Timotius 1 ayat 9 dan 10. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Jadi dengan kata lain, kapan Allah mempunyai inisiatif untuk berjanji kepada umat yang ditebusnya dengan perjanjian unilateral? Bukan setelah manusia jatuh dalam dosa. Tidak, itu namanya Allah tidak maha tahu. Tetapi sebelum dunia ini dijadikan, sebelum permulaan zaman, Allah sudah mengambil satu inisiatif untuk menyelamatkan kita, untuk membawa kita kembali kepada pangkuannya, untuk membebaskan kita dari segala dosa. Dan Alkitab dengan jelas mengatakan, sebelum permulaan zaman, Allah telah mengambil inisiatif itu. Sebab itu kita mengikatkan diri dengan Tuhan dalam perjanjian unilateral. Karena apa? Karena Tuhan mempunyai sifat-sifat yang penuh dengan kasih, sifat-sifat yang hakiki, sifat-sifat yang maha penyayang dan maha pengasih. Tapi Tuhan juga mempunyai sifat keadilan. Itu yang akan saya bahas pada khotbah minggu ini. Inilah sifat yang dinamakan incommunicable attribute, atau sifat-sifat yang ada dengan sendirinya, bukan hasil dari pemberian siapapun juga, tapi sifat yang melekat di dalam diri Allah sendiri. Mari kita belajar untuk menaati perjanjian dengan mengetahui sifat-sifat Allah berikut ini. Manusia diberikan hikmat dan roh pengertian untuk mengenal dan menerima perjanjian dari Tuhan. Kalau tidak dikasih hikmat, kita tidak mengerti maksud Allah dalam hidup kita dalam perjanjian itu. Lebih jelas kita baca dalam Yohanes pasal 17 ayatnya yang ketiga. Kita dengarkan bersama baik-baik ayat ini. Yohanes 17 ayat yang ketiga. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Iya, jadi dari mana kita dapat mengenal Yesus Kristus yang mengikatkan dirinya dengan kita dengan perjanjian yang kekal, yaitu hanya dengan pemberian dari Allah, pemberian dari Roh Tuhan untuk kita menerima hikmat mengenal Tuhan. Tetapi dalam perjalanan iman kita, manusia selalu cenderung akan dosa. Jadi manusia punya kecenderungan untuk melakukan dosa, walaupun dia telah mengenal Tuhan, dia telah diikat dengan perjanjian unilateral dari Tuhan, tetapi kecenderungan ini tetap ada. Kita baca 1 Yohanes 2 ayat 15, 16 dan yang ke-17. 1 Yohanes 2 ayat 15, 16 dan yang ke-17. 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia,
yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Iya, jadi manusia selalu berperang dengan yang namanya 3 keinginan. Keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Ya. Nah, ini yang perlu kita taklukkan ketika kita menerima perjanjian unilateral ini. Kalau kita tidak taklukkan, kita tidak bawa kepada Kristus, maka perjanjian unilateral ini dengan sendirinya akan putus. Bisa mengerti maksud saya? Jadi tidak ada lagi Allah mengasihi kita kalau kita mengasihi dunia. Karena ketika kita mengasihi dunia, maka kasih Allah itu akan jauh, akan tidak meninggalkan hidup kita ini. Itu yang dimaksudkan dengan ayat 1 Yohanes 2, ayat 15, 16, dan 17. Sebab itu jaga mata kita, arahkan kepada pandangan yang baik, yang kudus. Jaga keinginan kita, jangan sampai keinginan daging menguasai hidup kita. Dan juga jangan sampai kita selalu dihantui dengan keangkuhan hidup. Kesombongan kan memiliki harta banyak, kedudukan yang tinggi dan sebagainya. Dan itu menjadi permusuhan sehingga kasih Tuhan ada pada kasih Tuhan akan meninggalkan hidup kita dan kita tidak dapat mengasihi Tuhan. Sebab itu marilah kalahkan ini semua dengan ketaatan kepada Kristus Tuhan kita. Dan hal yang kedua yang sangat penting adalah perhatikan bahwa Allah memiliki sifat-sifat yang alami, yaitu Allah yang Maha Esa atau Ego Eimi, Allah yang Maha Kudus, Allah yang Maha Tahu, Allah yang Maha Hadir atau Omnipresent, Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang atau Rahimi dan Rahmani, Allah yang Maha Sempurna, dan Allah yang Maha Mulia. Itu diikatkan dalam diri Allah dan tidak bisa hilang sampai kapanpun. Tetapi di sisi lain, perhatikan juga, Allah juga memiliki sifat moral. Dan sifat moral ini juga sifat yang hakiki yang nggak bisa hilang. Sebab itu kalau kita memiliki perjanjian unilateral, kita harus menjaga hidup kita, mendisiplinkan hidup kita untuk bertindak dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena walaupun Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Sempurna, Maha Mulia, Maha Kudus, tapi juga Dia memiliki satu sifat moral, yaitu Dia adil bagi setiap orang, baik perbuatan jahat ataupun perbuatan yang baik. Untuk lebih jelas kita baca Mazmur 18 ayat 25 sampai 26. Perhatikan ayat ini baik-baik. Mazmur 18 ayat 25 sampai 26. Terhadap orang yang setia engkau berlaku setia, terhadap orang yang tidak bercela engkau berlaku tidak bercela, terhadap orang yang suci engkau berlaku suci, tapi terhadap orang yang bengkok engkau berlaku benar. Perhatikan ayat yang telah kita baca tadi, khususnya ayat ke-26. Terhadap orang yang setia, Allah berlaku setia. Dan terhadap orang yang tidak bercela, engkau juga berlaku tidak bercela. Dengan kata lain, terhadap orang yang bercela, maka Allah juga membalaskan keadilannya kepada orang ini. Dengan kata lain, Allah memiliki sifat keadilan bagi setiap orang yang berlaku baik dan juga yang tidak berlaku baik. Sebab itu jagalah hidup kita. Jangan hidup kita dengan standar ganda. Kita berbuat sesuatu untuk Tuhan, tetapi kita juga hidup dalam dosa. Kita memberi kepada Tuhan, tetapi kita juga bisnis kita kotor dan sebagainya. Kita melayani Tuhan, tetapi kita juga tidak menjaga kekudusan. Sebab itu, marilah kita kembali kepada perjanjian unilateral untuk menjaga hidup kita di dalam kekudusan yang sempurna seperti yang Allah inginkan. Ada satu ayat lagi sebagai ayat penutup, yaitu Wahyu 22 ayat yang ke-12. Kita dengarkan bagian ayat ini bersama. Wahyu 22 ayat 12. Sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Iya, ayat ini ayat penutup ya dari bagian perjanjian unilateral yang Allah buat untuk kita semua. Aku datang segera dan aku akan membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Inginkah saudara terikat terus sampai kita mengakhiri hidup kita dengan setia mengiring Tuhan? Karena Allah itu Allah yang adil, Allah yang membalaskan setiap perbuatan orang dengan rinci, dengan adil seadil-adilnya. Karena hanya Dia datang untuk mengadili setiap orang, baik menurut perbuatannya, baik yang jahat ataupun juga yang baik. Sebab itu,
Pesan saya sebagai hamba Tuhan, hiduplah menurut kehendak Allah, tinggallah di dalamnya, dan berbuahlah bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua melalui pemberitaan firman Tuhan pagi ini. Haleluya. Katakan saat indah. Saat indah Berhadapan dengan berhadapan denganmu, memandang wajahmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. oh bawa daku erat dalam pelukanmu ya Tuhan. Bawa daku erat dalam pelukanmu, Menikmati kasih, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. oh katakan hadiratmu Tuhan. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan Oh kekudusanmu Bapa, kekudusanmu Bapa. Yang dalam airku, katakan menikmati kasih, menikmati kasih. oh sekali lagi katakan hadiratmu. Angkat tangan saudara. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusanmu Bapa, penuhiku. Katakan kudus selalu. Ku selalu diam dalam airmu, menikmati kasih. Oh menikmati kasih anugerahmu. Menikmati kasih. Sekali lagi katakan menikmati kasih. Menikmati kasih. Kita rasakan hadirat Allah. Kita ingin dalam hidup kita ini, kita tetap mengikatkan diri pada Allah dalam perjanjian yang unilateral itu. Allah kita, Allah yang maha pengasih, Allah yang maha penyayang, Allah yang maha pengampun, Allah yang maha pemurah. Tapi dia juga Allah yang maha adil. Dia Allah yang begitu adil. Sebab itu, jauhkan pikiran-pikiran yang tidak baik dalam hidup kita. Jauhkan keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Siapapun kita,
apapun profesi kita, belajarlah untuk taat dan jujur di hadapan Tuhan, supaya kita menjadi orang yang tepat, yang terpanggil, yang dipilih dan setia, sebab Ia akan datang sebagai hakim tunggal, hakim yang agung, hakim yang maha adil, mengadili setiap orang dan membalaskan setiap orang sesuai dengan perbuatannya. Sebab itu belajarlah hidup taat, terus menikmati kasih Allah di dalam kehidupan kita ini. Karena dengan demikian kita menjadi orang-orang yang siap berbuah di dalam kerajaan Allah untuk hormat kemuliaan bagi namanya. Angkat tangan saudara. Kita tidak pernah berjemu untuk berdoa bagi setiap orang yang mungkin Tuhan tahu di hati kita. Kami berdoa ya Tuhan untuk orang-orang yang sedang dalam kekurangan, siapapun mereka, terutama anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang di desa dimanapun, Tuhan mencukupi hidup mereka. Mereka yang sedang dalam pergumulan, baik sidang jemaatmu atau umatmu dimanapun, ya Tuhan membukakan jalan, Tuhan membukakan jalan-jalan yang terbaik untuk hidup mereka. Mereka yang sedang sakit, Tuhan jamah jangkau mereka pagi ini di dalam nama Yesus. Biar mereka merasakan bahwa Allah tetap memelihara di masa suka sekalipun. Ajarkan kami juga untuk tetap hidup taat Tuhan, menati perjanjian Allah sampai Engkau datang kedua kalinya. Jemaat tetap dalam sikap doa, kita akan pulang untuk menerima berkat daripada Allah Bapa di surga. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, marilah kita mengangkat tangan untuk menerima berkat Allah. Marilah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan hadirat-Nya. Maka berkat Allah akan memenuhi hidup kita, berkat Allah akan memenuhi keluarga kita, berkat Allah akan memenuhi kesehatan kita, berkat Allah akan memenuhi pekerjaan kita. Sebab itu jadilah saluran berkat bagi sesama, dan jadilah saksi, jadilah terang, milikilah hidup yang berkemenangan dimanapun saudara berada. Dan akhirnya, saudara-saudara yang kekasih, marilah kita pulang dengan berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kali. Dengan segala kerendahan hati, kita semua menerima berkat ini, berkata, Amin.